Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Yusril Iza Mahendra. Salah. 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 Jamrut berapa? Himalayan Salt. Asik. Menutupi kelemahannya. Pelan-pelan. Ya kan itu untuk menutupi kelemahannya. Popon mau nyontohin center. Bisa loh mikir tetap ke dia. Tuh. Bisa mau tetap ngomong. Tapi lampunya di sini. Kan gak ada, ini kan pura-pura. Jepang. Ngedok. Gak ngerti lo. Orang kaya. Sumpah gua gak tahu apa tadi sih. Bukan masalah orang kaya, bego. Proyek IKN nggak ada yang berhasil gitu. Tapi kan mereka kan udah tahan malu semua, Bang. Mau nggak berhasil nggak jadi juga kayaknya nggak peduli deh. Emang iya ya kayaknya ya. Emang udah kan syaratnya gampang. Jadi ini mah nggak malu aja, nggak punya malu tuh udah bisa jadi apapun di dunia ini, Bang. Kalau ngomongin Radit ini memang orangnya unik dia ya. Udah dari dulu rezekinya ada, apa aja bisa jadi duit sama dia. Rezekinya banyak, kaya, rumahnya gede. Padahal ibadahnya kurang tuh anak ini. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Enggak jadi lain lagi nih. Beda. Salah ya. Yusril Iza Fahriza. Yusril Iza Fahriza nama lengkapnya, Cing. Iza juga? Iza juga, nama lengkapnya Ihza juga. Cuman karena nggak pengen berafiliasi, jadi Ihzanya aku ilangin. Bukan. Kenapa nggak Yusril? Ya kan kalau Yusrilnya nama panggilan. Oh, pakai Iza juga. Pakai Ihza juga nama aslinya di KTP. Apa sih artinya itu? Aduh, aku lupa. Saya googling dulu ya. Ya. Tapi aku pernah googling. Artinya tuh antara itu tuh dikelilingi keberuntungan atau apa gitu loh. Arti nama Ihza. Iza. Nama Ihza. Oke, ada kok, pernah kok. Beruntung. Nah, Ihza itu tergolong dalam nama bayi Islam yang berasal dari bahasa Arab. Ihza memiliki arti beruntung. Jadi namaku tuh emang Yusril itu kan dimudahkan. Ya. Kan inna ma'al usri yusro. Nah, yusronya itu Yusrilnya itu. Oke. Dimudahkan, beruntung. Iza. Ihza. Nah, lo ilangin, lo jadi nggak beruntung. Tapi minimal kalaupun nggak beruntung ya dimudahkan lah. Dimudahkan ya. Kalau Fahrizanya jujur. Iya ya. Iya lagi nama Fahrizanya jujur. Jujur, Cing. Jadi lo adalah orang yang beruntung, dimudahkan dan jujur. Iya. Keren. Atau karena jujur akhirnya lo dimudahkan sehingga lo beruntung. Amin. Lo merasa nggak nama itu membawa kan katanya namanya doa. Ya. Nah, diijabah nggak doa itu? Kayaknya dijabah karena aku tuh gampang banget belajar sesuatu. Oke. Jadi kayak belajar apa itu Cepet nangkep. Kayak belajar bahasa, belajar Kayak polisi kayak demonstran gitu maksudnya. Ya segampang apa ya, merevisi undang-undang lah. Ahai. Undang-undang segampang itulah direvisi dan disahkan ya, Cing. Iya. Padahal yang udah 15 tahun ngendap juga dibahas-bahas ya. Iya. Tapi lo kapan merasa bahwa lo memang dimudahkan untuk menangkap belajar lah gitu? Nggak tahu, dari kecil kayaknya, Cing. Dari kecil dulu suka gambar juga nggak gampang, nggak susah untuk belajarnya. Oke. Dulu suka apa ya, suka sama sejarah gitu juga nggak terlalu susah untuk menghafal sejarah. Sama gitu. pelajaran gitu maksudnya? Sama pelajaran iya, sama apa yang aku sukai. Misal kayak foto gitu, aku juga ada pesawat biasa. Oh, ada pesawat. Karena dekat Halim. Iya. Halim? 4 bulan. anak kedua. Oh, anak kedua. Iya, yang sebelah dulu udah lahir. Tapi emang cukup kenceng ya dari sini ya. Karena deket. Iya. Deket banget. Tapi bener-bener di atas langit-langitnya ini loh, Cing. Iya. Walaupun udah kelihatan, udah ngeluarin, kalau dari sana tuh dia udah ngeluarin
apa namanya roda udah siap-siap. Iya, udah Berarti siap-siap. udah deket banget itu. Iya, udah tinggal sini dong. Iya. Dari apartemen aja yang aku nggak kelihatan. Lu apartemen nggak kedengeran? Sini nggak kedengeran, sesekali kedengeran, tapi nggak sejelas yang kayak di sini aja. Oh, di sini kan kayak di teras depan itu, di Iya. balkon depan aja udah kelihatan gitu. Kayak Gede bisa banget. langsung turun ya? Iya. Tanpa melewati bea cukai. Udah bawa barang bawaan lagi ya, maksudnya Dior segala macam. Duh, bahaya banget nih. Bahaya. Oke. Masalah gampang menangkap Iya. sesuatu. Artinya lo waktu SD lo juga nggak belajar dong? Bukan nggak belajar. Di rumah? Di rumah belajar, cuman lebih gampang untuk menyerapnya. Oke. Iya. Menyerap apa? Menyerap pelajaran segala macam gitu. Termasuk apa yang aku sukai, misal kayak baca majalah tuh, terus aku tahu tentang bola, tentang musik, film gitu-gitu. Foto segala macam gitu-gitu aku cukup gampang dimudahkan untuk belajarnya, Cing. Bahkan untuk prakteknya. Bahkan untuk praktek. Kayak foto kan mungkin secara lo baca, secara Teori. tahu gitu. Tapi untuk mempraktekannya juga bisa. Ya bisa, karena menyerap kayak ada satu referensi, oh aku pengen fotonya referensinya kayak gini, referensi shotnya gitu. Nah itu udah ada bankingnya. Jadi kalau tiap malam tuh kadang-kadang aku untuk Instagram dan untuk foto ya, biasanya aku tiap malam tuh scroll Pinterest. Oke. Untuk kayak menyerap, oh bagus juga nih foto kayak gini, bagus juga kayak gini. Nah ketika di jalan nemu apa sesuatu yang kira-kira, oh ini sama kayak bayanganku tadi malam, nah itu bisa langsung ininya. Tapi kan kayak misalnya lo ngeliat foto kan, misalnya gambarnya bisa begini karena angle-nya harus begini. Nah itu lo ngerti itu langsung? Ngerti. Jadi bahkan kadang-kadang kalau misalnya di jam segini mataharinya dari sini, oh berarti kalau mataharinya dari sini akan muncul bayangan dari sini, sehingga nanti bisa buat kalau mainan bayangannya tuh bisa ke sini, kalau ada orang lewat akan lebih ke sini gitu-gitu. Itu dari baca? Dari ngumpulin referensi, Cing. Ngumpulin dari Pinterest gitu. Jadi kayak di Pinterest tuh udah ada bankingnya. Udah ada banking, oh bagus juga ya gini ya. Wah, itu memperkaya. Jadi kalau aku Pinterest tuh kayak perpusnya lah. Iya. Kayak Library perpus lah. Ya. kayak library-nya gitu. Oh banyak foto nih gitu. Terus aku scroll aja ditabung-tabung aja ide-ide bagusnya gitu. Makanya waktu lo foto bakso laris manis, kok dia bagus banget. Laris manis? Oh iya. Foto bakso. Iya bakso ya. Kan lo foto tuh. Hmm. Kok dia bisa begitu sih? Bikinnya komposisinya enak gitu. Gue coba-coba. Gue kok dekil ya. Gitu. Nah itu maksudnya itu yang hasil dari lo udah punya referensi nih. Iya, dan ada teorinya. Maksudnya ada teorinya tapi kadang-kadang kan lupa kan. Iya. Dan kalau teori lupa itu kan susah jelasinnya. Iya. Misal kayak mangkok besar tuh akan oke ketika ada cuilan dikit mangkok kecilnya yang beda warna. Atau mangkok besar, mangkok kecil gitu. Susunannya itu ada polanya gitu. Ada teori yang bisa dipelajari memang, tapi ya kalau misalnya dalam prakteknya kebanyakan gitu-gitu, biasanya malah nggak jadi. Nggak jadi, iya. Biasanya hajar aja dulu gitu. Termasuk main film. Lo juga gampang mempelajari berakting. Iya, alhamdulillah dulu kan yang sektor sebelah yang dulu itu, yang aku pernah kesini 2 tahun lalu itu juga waktu itu kan sempat dibilang jelek kan waktu reading atau waktu apa gitu pertama dulu. Terus kayak harus belajar nih gitu. Ternyata nggak segampang itu yang ngondek gitu. Ternyata. Walaupun aku tahu aku bisa ya. Walaupun aku tahu aku ada bibit itu ya. Dia cukup kental bibitnya. I know I can do it ya. Tapi ternyata di depan kamera tuh nggak segampang itu. Nggak segampang itu yang bisa langsung jebret gitu ketika on gitu. Karena itu kan pertama kan, proyek pertama. Nah itu harus yang kayak ngelihat dulu ada si teman, bukan teman kosan ya, anak di kampung di kosanku dulu ada yang begitu. Ada yang ngondek. Ada yang karakternya sama kayak Naryo itu. Jadi aku ngeliatin dia aja sehari-hari, terus ngeliatin cara ngomongnya segala macam. Akhirnya terserap itu, Cing. Termasuk gestur-gesturnya. Termasuk gesturnya. Tarikan bibir. Termasuk gininya juga, Cing. Ininya pundaknya harus naik satu. Gini. Itu kalau udah gini. Udah ini udah on ini. Apalagi kalau bibirnya udah mulai gini. Udah dikasih lirikan-lirikan delay yang kayak
Sudah tuh, udah kayak disayat pedang tuh dari situ tuh. Pengen nyubit deh pakai cutter. Iya, pakai gunting kuku. Iya. Jadi memang lo orang yang kalau di bio tuh suka fast learner, kalau buat di CV. Iya, fast learner. Nah, itu lo tuh. Alhamdulillah. Kayaknya ya, kayak aku merasa fast learner aku. Learner apa learner ya? Learner ya. Udahlah pokoknya. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya itulah fast learner. Sehingga kini itu masih lo rasa? Atau Kayaknya masih sih. Kemarin belakangan kan aku les mobil Cing baru-baru ini. les mobil tuh ngapain? Les mobil, les nyetir. Les nyetir baru-baru. Baru-baru ini? Baru-baru. Jadi aku punya mobil tuh 2018. Baru belajar nyetir baru kemarin. Di sini sekitar sini Asri. Asri sini. Bukan Asri. Arahman sini. Arahman apa ya? Arahman S-nya itu apa? Pokoknya Asri itu ada singkatan. Oh. Arahman. Oh, si Arahman ini. Si Arahman yang ini. di sini nih. Iya, yang di sini Indomaret. Di Koperasi ya. Ya, di Indomaret. Koperasi ya. Selatihnya kan sekitar sini. Sekitar Palapa sini. Iya. Itu kalau belajar itu dia di sebelah penumpang juga ada gasnya. Enggak ada gasnya tapi ada remnya. Oh, jadi kalau mau ngerem lu gini? Ya bukan jadi masa ngeremnya gini. Sorry misi. Maksudnya itu. Jauh banget malah jadi susah belajar. Malah susahnya. Iya. Kita harus ngelewatin ini dulu lagi. Oh, benar ada remnya buat dia. Ada remnya buat dia, tapi kita juga ada remnya. Jadi kalau kenapa-napa, misal kayak kepencet gas gitu kan, kadang-kadang kalau awal-awal tuh bedain gas sama remnya susah kan gitu. Bukan bedainnya susah ya, tapi kayak kadang-kadang refleks pencet gitu. Nah itu dia antisipasinya ada yang rem. Ada yang rem. Nah itu sekarang kan udah banyak yang matic. Nah kalau belajar tuh pakai kopling? Enggak, kalau belajar bisa milih. Ada matic, ada kopling. Nah lu milih yang? Matic. Karena aku punyanya matic. Memang nggak bisa kalau matic harus belajar lagi? Nggak tahu ya. Lu bom-bom car pernah nggak? Pernah. Ya, harusnya udah pasti bisa ya. Harusnya, makanya tinggal feeling ininya sama kalau misalnya putar balik, sama parkir gitu-gitu kan, yang itu yang harus diasahkan sih. Iya, ini udah bisa sekarang. Alhamdulillah, udah berani lah gitu, udah berani turun-turun sekitaran sini lah gitu. Pengen sih nyoba yang agak kayak ke Rawamangun gitu atau ke jauh sih. Udah berapa lama? Baru sebulan. Oh ya feeling lah masih belum terbiasa lah. Iya, biasain aja gitu. Ambil belokan harus kemana ya. Itu tuh yang pengen dibiasain. Oke. Tapi juga nggak yang sampai 2 pertemuan tuh udah bisa. Udah bisa. SIM udah ada belum? SIM belum. Nah, kok nggak bikin? Paketan nanti sama SIM. Emang harga paketan, Jing? Itu berapa lama ininya? 5 pertemuan, 10 jam. Oh. 5 pertemuan 10 jam. Pertama di belok-belok dulu. Oke. Yang kedua, kalau belok-belok sekiranya udah dirasa bisa, langsung turun jalan di pertemuan pertama bisa. Oke. Nggak cuma yang belok-belok di lapangan Palapa itu, nggak cuma itu. Ada langsung turun ke... Emang di mana sih lapangan mana sih belajarnya? Sini, Cing. Sini ini. Kalau Palapa itu kan kita dari seafood yang pernah kulidel sama Mamat itu, kan lurus masuk tuh, ketemu nasi goreng yang di kanan itu. Wih, nasi goreng itu enak sih. Yang mana? Yang nasi goreng pinggir jalan. Nasi goreng Kensler yang waktu itu, kok Kensler sih? Nasi goreng yang sebelah seafood, belakang seafood. Oh, yang ada belakangnya. Oke, ya. Enak itu. Ya. Nah, itu kan ketemu pertigaan pertama. Sebelum pertigaan kedua kan Palapa tuh. Iya. Nah, pertigaan pertama itu ininya. Startnya di situ, muter-muternya. Muter-muternya di situ. Muter, belok, muter lagi, muter, belok, muter lagi gitu. Udah nggak ada lapangan sih, jadi di perumahan berarti? Iya, di perumahan, komplek perumahan. Nggak dimarahin itu sama... Ya kan sama-sama tahu lah ini. Ya sama-sama tahu. Sama-sama tahu lah. Kalau belajar kan di situ pertama. Iya. Jadi sebentar lagi udah punya SIM lah, berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Alhamdulillah. Nah kemarin 2018 siapa yang bawa? Ada nyetir. Bayar orang terus. Ya kalau kuat ya bayar, kalau enggak ya gokar. Daripada bayar supir ya? Daripada bayar supir ya udahlah gokar. Gokar aja gitu ya. Oke. Kemarin baru syuting Seni
memahami. Seni memahami kekasih. Oke. Ini sebenarnya syuting udah 2 tahun lalu sebenarnya. Jadi kok lama? udah pas puasa puasa 2022 itu syuting Seni Memahami Kekasih ini. Kenapa baru rilis sekarang? Nah, post pro-nya tuh mungkin memakan waktu yang cukup lama ya. Sehingga kenapa baru rilis sekarang mungkin karena kayak mau menjadi oase gitu, Cing, di tengah gempuran film horor sekarang kan banyak banget kan, Cing. Nah, itu. Tapi ini ada Jawa-Jawanya juga kan? Ini ada Jawa cuma nggak ada misterinya ya, nggak ada horor ya, Seni Memahami Kekasih. Itu. Ya. Ini film apa sih sebenarnya? Ini film sebenarnya ini film drama komedi, Cing. Oke. Drama komedi kisah cinta antara Mas Agus dan Kalis gitu. Agus Magelang Mas Agus Magelangan sama Kalis Mardiasi itu. Kalis Mardiasi. Dua-duanya gue follow tuh di Twitter. Iya. Emang gimana kisah cintanya? Nah, kisah cinta mereka berdua ini kan kisah cinta yang pengen mengangkat realitas yang sangat grassroots gitu, yang kayak percintaan antara mahasiswi dengan orang yang sudah ya fresh grade lah gitu-gitu, dan bekerja di satu penerbitan waktu di Jogja gitu. Sebenarnya Agus dan Kalis ini adalah representasi dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi kalau kita pernah dengar kisah cinta, film dengan kisah cinta yang kayak penuh dengan puisi, penuh dengan kata-kata motivasi, penuh dengan warna-warna pastel, ini tuh sangat membumi gitu, yang harus naik motor, terus nggak ada tuh adegan-adegan turunin aku sekarang gitu, nggak bisa. Langsung loncat aja. Iya, langsung loncat aja orang dari motor. Iya. Ya paling resikonya dengkul sakit ya memang. Nah itu ada begitu-begitu. Pengennya tuh kalau di Mas Agus tuh sering bilang bahwa ini tuh bukan, kalau kita ibaratkan Sidul, ini tuh bukan kisah cinta antara Sidul dan juga Sarah atau Zainab, tapi ini adalah kisah cinta antara Munaroh dan Mandra gitu. Oke. Titik kumpul orang-orang yang sebenarnya dia tidak merasa bahwa dia ini tokoh utama gitu. Jadi ya memang sangat realitas yang diangkat juga sangat relate dengan masyarakat kaum menengah ke bawah gitu-gitu. Emang apa sih konfliknya? Konfliknya ada di bagaimana memahami si Kalis dan juga si Kalis dari Agus, dari pihaknya Agus. Sisi gitu. Agusnya. Sisi Agusnya. Karena kan mereka berdua ini kan backgroundnya sangat berbeda kan, Cing. Kalau Agus? Kalau Agus kan dia orang yang suka celelean, orang-orang yang sering bercanda gitu-gitu. Sedangkan Kalis itu kan mengangkat isu-isu yang berat kan, Cing. Biasanya berat dalam tulisannya kan tulisan-tulisan yang sangat feminis, segala macam isu-isu sosial gitu. Nah, bagaimana kemudian orang ini bersatu itu menurut si Agus itu bahwa dalam memahami kekasih itu adalah seninya itu adalah seni untuk belajar seumur hidup gitu. Sepanjang hidup selamanya kita akan belajar bagaimana seni dalam memahami kekasih gitu. Bagaimana nanti keduanya akan saling menerima, terus bagaimana ngakali ketika konflik-konflik itu ada gitu-gitu. Apa seperti ditolak nggak sih Agusnya? Sempet ditolak nggak ya? Aku lupa aku di film. Tapi kayaknya bukan ditolak, tapi kayak digantungkan. Oke. Jadi tidak pernah yang gue nggak mau gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi nggak pernah gue mau juga. Nggak pernah bilang kalau ayo gitu, nggak pernah. Tapi karena si Kalisnya ini mungkin, wah ini nanti di film deh itu ada tuh intinya tuh kayak Kalis tuh ragu apakah dia ini beneran apa enggak gitu. Di filmnya itu akan diceritakan. Ya maksudnya kan di Twitter kan kita udah tahu, endingnya juga kita udah tahu. Iya, endingnya kan karena realitasnya kan mereka akhirnya secara ending tahu. Iya, maksudnya kalau film yang kita endingnya udah tahu, terus ininya di mana, apa namanya? Nah, gregetnya tuh di bagaimana si Agus memperjuangkan cintanya, Cing. Dimana sebenarnya gue juga sempat bertanya-tanya nih, Kalis kenapa mau sama Agus ya? Iya kan? Iya, ya, di Twitter nih. Iya, secara background mereka berdua sangat langit dan bumi loh. Iya. Maksudnya yang satu terlalu celelean ya kayaknya ya, terlalu guyon gitu. Bagaimana rumah tangga orang yang terlalu guyon sama orang yang terlalu serius gitu. Tapi waktu dia udah menikah ya, gue juga nggak tahu kapan dia udah menikah. Sini-sininya Kalis juga masih ada lucu-lucunya tweetnya tuh. Karena pengaruh Agus kali. Emang dukunnya di mana sih? Tahu dia segampang gitu. Orang nggak perlu dukun, Cing. Ya orang kalau misalnya secara visual nggak ngangkat ya di verbal toh.
ya itu kan yang pelawak-pelawak lakukan toh itu toh. Iya. Pelawak kan ya kalau nggak ganteng ya minimal lucu. Iya. Minimal ya enak kalau diajak ngobrol ya toh. Iya. Nggak bosen nih kalau diajak ngobrol gitu loh. Jadi kalau memang nggak ngangkat secara visual, audio lah. Audio, minimal audio atau verbalnya lah. Iya. Verbalnya dikuatin gitu. Minimal tuh cewek tuh ada tempat untuk, oh dia diajak ngobrol enak. Atau oh dia baik kok gitu. Kalau memang visualnya nggak ngangkat loh ya. Iya. Kalau visualnya nggak ngangkat, ngobrol nggak enak. Iya. Lah, Tapi kalau ada cewek bilang, kenapa lo mau sama dia orangnya baik? Kayaknya memang secara visual nggak bisa. Secara visual kayaknya, oh minimal secara visual nggak ngangkat, tapi secara akhlak ngangkat Iya. sih. Kalau udah pertama dibilangnya karena dia baik ya berarti. Ya udah berarti visualnya enggak. Visualnya berarti dikesampingkan. Dikesampingkan. Gitu. Aku kayaknya jarang deh nemu kayak ada temanku yang punya pacar yang visualnya bagus terus dia bilang, ya kenapa kamu akhirnya milih dia? Nah, bahkan pertanyaan itu aja nggak ada. Kenapa milih dia? Ya karena emang udah, oh ya ganteng kok gitu. Iya. Ya kan pertanyaan itu kan nggak ada. Iya. Misal kayak kita yang biasa aja pasti pertanyaan itu ada. Kenapa sih mau sama dia akhirnya gitu? Nah itu pasti ada. Kasih kita yang bertanya udah menyimpan. Udah menyimpan duluan gitu. Iya. Kok bisa sih mau gitu? Kalau misalnya ada orang yang cowok yang ganteng, terus kita nggak bakal nanya. Nggak bakal nanya. Tapi kalau cowoknya kok biasa, no. Akhirnya kita bertanya tuh, memancing pertanyaan. Udahlah biasa, terus secara kaya juga enggak, terus secara rekening juga enggak gitu. Iya. Nah itu Agus tuh juga begitu. Dalam film ini tuh Agus diceritakan orang yang ya kemana-mana aja naik Shogun gitu-gitu. Motor yang sangat mahasiswa dan sangat penulis Jogja pada umumnya ya. Iya. Jadi istilahnya tuh sudah tidak good looking, tidak good rekening. Iya, tidak good looking. Nah Agus lah itu. Iya, Agus lah itu gitu. Oh. Kalau kamu pengen kisah cinta yang selain cinta dan Rangga, ya kamu jadilah Agus dan Kalis gitu. Aku berarti tuh kita kan selalu punya simbol-simbol dua orang jatuh cinta, misal Rangga cinta gitu-gitu. Kalau kaum bawah itu kan punya Surti dan Tejo gitu kan. Ya. Nah ini menengahnya ini harus ada Agus dan Kalis gitu. Lo tapi kan ini 2 tahun ceritanya aja lo agak lupa-lupa. Iya, terakhir pasti. udah lo tonton belum? Udah Jadinya? tonton. Udah ditonton. Kapan Udah terakhir nonton yang jadinya? Terakhir nonton itu pas kemarin ada special screening di tanggal berapa ya itu ya? 7 Agustus. Di Epicentrum waktu itu. Case-nya doang. Nonton. Aku ada satu adegan yang bikin aku sangat nangis waktu itu. Kayak aku pernah cerita di sini juga 2 tahun lalu, Cing. Oke. Yang dulu kan aku kecil tuh kan di pesantren. Tuh. Di sini ada adegan di mana ada anak kecil ditinggal ibunya di pesantren. Aku langsung teringat terus pengen nangis aku. Wah, ini kayak aku dulu nih. Jadi ngelihat ibunya pergi gitu dari pesantren, terus kita dari atas ngelihat ibu pergi gitu. Sedih itu. Merasa dibuang. Iya. Masih SMP loh itu loh. Iya. Masih SMP terus kan aku nggak lihat kan jangan-jangan ekspresi ibuku tuh sama kayak ekspresi ibu yang di film ini gitu. Sedih juga ternyata. Sedih juga gitu, ninggalin anak yang masih kecil loh. Waktu itu aku masih baru 11 tahun apa 12 tahun gitu ya. SMP itu. Iya. Itu pasti kan ada sedih-sedihnya kan, Cing ya. Iya. Nah, Agus sama Kalisnya terlibat nggak dalam film ini? Ada, mereka ada terlibat untuk secara penulisan dan secara cerita enggak, karena sebenarnya si seni memahami kekasih ini ada beberapa adegan yang menerjemahkan dari bahasa tulisan ke bahasa film kan tentu berbeda, dan ada dramaturgi yang pengen diciptakan gitu, Cing. Nah, Agus dan Kalis ini di sini main tapi hanya sebagai cameo. Oke. Tidak terlibat secara kreatif terjun langsung gitu enggak. Nah, lo sebagai apa? Aku sebagai bapak kosnya Kalis waktu di Jogja. Oh. Bapak kos, iya kan bapak kos ya, iya. Bapak kos, karena aku sering ketuker. Jadi Sinku sama Benny itu selalu berdua kan, Cing. Oke. Jadi aku sebagai bapak kos, Benny sebagai Pak RT. Oke. Nah, scene kami itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi selalu ada di dalam scene gitu selalu berdua gitu. Makanya kadang-kadang kayak siapa yang Pak kos, siapa yang Pak RT ya gitu. Kemarin juga sebelum special screening gitu yang sama Cash di taksi itu kan karena satu apartemen kan sama Benny.
Kowe dadi sapa, aku dadi sapa ya gitu. Ada aku jadi siapa, kamu jadi siapa ya? Oh, kamu Pak Kos, aku Pak RT. Oh enggak, aku Pak RT, kamu Pak Kos. Oh gitu. Ini sebelum jalan. Pas Sebelum jalan. nonton? Pas jalan. Oh, Iya, oke. pas nonton. Oh Pas iya. nonton, ya. Oh iya. Aku Pak RT, kamu aku Pak Kos, dia Pak RT gitu. Nah ini toko Pak Kos dan Pak RT ini ada kan memang? Ada, tapi di buku Iya. hanya sekilas saja, Iya. nggak, bukan yang, karena ini kan sebenarnya bukan plek ketiplek yang ada di buku gitu. Oke. Tapi ini kayak ada beberapa karakter biasa lah kalau cerita yang diangkat dari ini kan ada beberapa karakter yang memang tidak ada. Iya. Tapi untuk scene-scene komikal ini perlu gitu. Oke. Nah, aku sama Benny itu ada di scene-scene komikal ini, Ci. Kalau Pak Kosnya pasti ada. RT-nya sebenarnya ada nggak? RT-nya masa nggak ada? Ya ada dong. Ya ada. RT-nya yang bikin-bikin apa ya? Jangan RT-nya yang dibikin-bikin. Oke, ini dia seni memahami Kekasih. Tayang 5 September 2024 di bioskop-bioskop terdekat di bioskop. maupun terjauh. Nah, itu si cast utamanya yang jadi Agus itu Elang. Elang tuh yang kemarin jadi Basuki di Sri Mulat. Iya. Sama Feby Rastanti. Ya. Ini juga ngambil settingnya di Jogja berarti. Jogja. Ada Syuting juga di Jogja. syuting di Jogja, tapi kalau ngambil settingnya ada di Solo dan Jogja. Solo kan, Kalis itu kan kuliahnya di Solo. Oke. Sedangkan Agus itu jadi editor ya di Jogja. Banyak juga seniman-seniman Jogja yang juga ikut terlibat ini di sini. Di sini ini. Ya, misal kayak Mas Anang Batas, Batas main. Mas Alit, Alit juga main. terus Ya. Mas Gepeng kesana kesini. Ya. Ini kalau lo kan memang orang komedi ya. Ya, Jing. Ini komedi di sini menurut lo gimana? Aku kan ini sama sutradaranya Mas Jian Angga itu kan sudah 3 film aku. Oke. 3 film tuh MKM Coming, Positif yang film tentang COVID, sama ini. Nah, menurutku ini tuh komedinya tuh apa ya? Kalau aku kan biasanya kalau misalnya film komedi yang digarap oleh stand up komedian, itu biasanya komedinya tuh sifatnya verbal, dialog-dialog gitu. Ini tuh slapstick yang kayak kalau misalnya Cing Abdel sering familiar sama komedi-komedi ala-ala jomblo gitu-gitu, Cing. Iya. Yang ada ban tiba-tiba terbang atau apa gitu-gitu tuh absurd-absurdnya tuh dibawa dalam film ini, termasuk ya kalau nanti teman-teman nonton di bioskop yang tayang mulai 5 September itu ada 2024 itu ada suara-suara burung yang menjengkelkan itu. Nanti di situ tuh komedi-komedinya di situ. Suara-suara burung. Suara-suara burung beo Pak Kos. Oh. Okay. Jadi kalau burung beo kan biasanya cuma assalamualaikum. Nah, ini bisa macam-macam gitu. Oh. Ngapusi itu ada gitu-gitunya. Absurd aja gitu. Absurdnya absurd slapstick sih kalau aku bilang gitu. Ada konsultan komedinya juga? Nggak ada. Nggak ada konsultan komedinya. Tapi aku cukup percaya Mas Jian Angga ini punya satu tes komedi yang menurutku beda lah gitu. Menurutku beda. Makanya di MKM Coming, di Positif segala macam, komedi-komedinya tuh bukan komedi-komedi realitas atau yang verbal ya, tapi lebih ke sketsanya gitu. Lebih ke sketsanya, lebih ke absurdnya gitu. Dan memang secara pasar itu ada pasarnya yang penikmat komedi itu? Ada. Karena kayaknya sebelum era stand up komedi kayaknya film-film zaman dulu, film-film komedi zaman dulu kayaknya lebih banyak ke slapsticknya deh gitu. Iya. Ini dengan tidak ada bintang yang besar-besar? Ya. Tapi ada Benny di sini. Kita jual mukanya Benny sebenarnya memang. Makanya di situ dia si peci merah meresahkan kan sebenarnya. Peci merah itu di situ. Kita jual Benny di sini. Setelah kesuksesan. Indikatornya apa dia sebagai bintang besar gitu? Siapa? Si Benny. Kayak dia bintang enggak, besar juga enggak. Tapi kan jelek dia. Minimal jelek loh dia. Iya. Berapa lama proses syuting sih? Proses syuting 20 harian kayaknya, 20 harian. Standar-standar saja. Iya, standar-standar. Dan itu tapi bulan puasa, Cing. Kenapa dipilih bulan puasa? Nggak tahu ya waktu itu ya, karena bulan puasa dan di Jogja full. Iya. Full di Jogja. Ada ini
khusus diambil lagi bulan puasa kan ada yang puasa juga berarti kan? Iya. Tapi kalau bulan puasa ya yang jelas suara-suara kalau misalnya ngaji kan lebih sering ya. Jadi breaknya lebih sering. Masih bisa menikmati nggak keabsurdannya dari komedinya ini gitu maksudnya kan? Ya masih karena kita harus melepas logika-logika. Iya, itu kan yang kadang-kadang kita sebagai komedian tidak berhasil karena kita nggak bisa ngajak ngelepas penonton, ngelepas logikanya untuk nikmatin beat kita gitu. Betul, dan itulah benang merah dan si kayak skill menjahit komedinya sutradara. Jadi kan kalau komedinya sekali absurd, sampai belakang juga harus absurd. Nah, menjahit itunya yang dia bisa gitu. Dan aku yakin akan works ketika ya MKM Coming aja aku secara orang stand up gitu merasa bahwa itu film yang sangat menghibur, sangat lucu gitu dengan komedi yang sebenarnya tidak verbal gitu. Oh, iya. Jadi optimis lah 500.000. 500 insya Allah optimis. Tapi aku nggak ini sih, nggak mau berspekulasi. Iya, tapi kan lo udah membintangi beberapa film, lo penikmat film juga kan. Paling nggak udah ada lah. Tahu nih kalau film kayak gini kayaknya nyampe dah. Gitu. Bisa nih bisa. Maksud kan film bagus dan promo dua hal yang berbeda, ya kan? Iya. Nah kita kencengin di promonya, kita kencengin di pasarnya biar bisa straight to market. Apa sih bahasanya? Iya. Ah, itulah. Segmented ke orang itu sih. Ini langsung tepat sasaran. Tepat guna itu. Nah, ke siapa? Ini orang-orang yang? Ke orang-orang yang merasa bahwa dirinya bukan tokoh utama. Ke orang-orang yang merasa bahwa dulunya dia juga pernah berjuang di titik yang sama seperti Agus dan Kalis gitu. Sebagai representasi. Biasanya kayak kisah cinta mahasiswa-mahasiswi Jogja atau Solo gitu-gitu. Kisah cinta antara dua orang yang sedang berjuang. Kemarin kan udah special screening Cing di Jogja dan juga Solo. Di Jogja tuh bahkan ada yang bawa pacarnya untuk nonton dalam rangka Gilbas telepon Cing. Bentar ya. Iya. Dia numben nih. Lang. Ya, Mas. Ya. Lagi wawancara sama Yusril tapi nggak apa-apa nih. Wih, kayak nggak penting gak ya. Apa-apa. Kayak nggak penting, Lang. Lang ini di tengah syuting, Lang. Tadi aja dia browsing. Ya kan browsing dalam rangka rekam ya. Iya. Lang bisa agak 10 menitan lagi nggak, Lang? Lagi promo ini, Lang. Deh gue speaker dulu aja deh. Nah, nih. Lang, ini kan maksudnya ini lagi promo, Lang. Maksudnya kan ini kan lagi promo film, Lang. Bisa nggak ganggu, Lang? Lang. Saya juga lagi promo tour nih. Iya, tapi promo turmu kan bisa agak nantian dikit. Kamu kan ada Hoi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Mas, bisa ke Mas Abdel dulu nggak? Iya, Lang, please, Lang. Please, aku mau promo, Lang, karena ini kan kita pernah punya acara dan gagal, Lang, ya kan? Masa iya saya sebagai aktor juga mau gagal lagi, Lang? Tolonglah, ya. Sebentar, Mas Yusril, bentar aja. Ya, oke. Tolong, jangan ganggu dulu, Mas Abdel. Iya, oke. Iya, Mas. Ya, Mas. Saya kan mau tur nih. Iya. Oktober, November. Iya. Kan kemarin baru ngumumin kota dan venue dan tanggal, tapi belum opener. Iya. Nah, ini kan saya mau jualan tiket, saya mau ngumumin opener nih. Iya, Mas. Mas, bisa nanti nggak, Mas? Ini di tengah promo film saya, Mas. Mas. Ya. Terus? Ini saya yang Jakarta, saya belum ada openernya nih. Ya. Wah, gila kali ya orang ini ya. Saya lihat-lihat kan Mas Abdel nih cukup rajin stand up-nya. Iya. Nah, 23 November saya mau ajak opener di Jakarta, mau nggak kira-kira Mas Abdel? Oh, siap dong, Mas. Lah kok bisa ngelamar opener di sini ya di tengah wawancara orang ya? Masa ini kan wawancara film, Lang. Ngotak dikit kah? Lang, kan minggu ini juga kamu ketemu, Lang. Ya Allah, bisa nggak ganggu dulu tuh? Ya, sampean yang ganggu. Ya ampun, saya juga lagi bikin konten ini. Iya, Oh, ini bikin konten. Ya Allah. Ya Allah. Bikin konten nelfonin opener. Ya, alah, gimmick Panji juga kamu pakai, Lang. Ya Allah, itu kan udah dipakai Panji, udah dipakai Rais. Ya Allah, kok marah sih? Bukan marah, tapi ini slot untuk promo film Lang. Ya ampun, ini aku juga lagi syuting.
Bisa begini ya. Tapi siap Lang, siap Mas Gilang. Mas Abdel, bener Iya, kan? siap. 23 November. Itu wawancara Yusril kapan tayangnya? Kapan Man? Sebelum tanggal 5. Tinggal 3 September. Gue juga sebelum tanggal 2, gue duluan ini. Gila kali ya. Gila kali ya. Iya, iya. Yusril, mau sekalian dipromoin nggak filmnya apa namanya? Seni Memahami Kekasih Lang, tanggal 5 September. Kekasih. Iya. Oke, seni memahami kekasih Li- Yusril. 5 September. Ya ada Benny juga Lang di situ Lang. Aduh, ada Benny malas nggak jadi deh. Lah, kok nggak jadi? Kok nggak hanya karena itu nggak jadi? Lang, Jogja udah ada openernya belum? Udah. Aduh, Orochi Ma'ruf. Bob Sadoni. Bob Sadoni. Bob Sadoni. Tunggu, bisa nggak saya sama Mas Abdel lagi tadi? Mana Mas Abdel? Tapi ada komik baru Lang, Fuad Apa Susah gimana? Iya, buat amat tuh. Fuad Apa Susah? Buat apa sih? Iya Mas, gimana Mas? Aman ya Mas Abdel ya? Aman. 23 November ya? Aman Mas. Asik. Iya. Saya bisa umumin ya di poster ya? Siap. Iya, makasih Mas. Oke, Mas Iya. Abdel terima kasih banyak ya. Ya. Selamat lanjut lagi ya. Oke. Oke. Ya. Bisa gitu ya, dia Ada lagi, aja dia lagi distraction. syuting juga. Dia lagi syuting konten juga. Iya. Gitu. Tapi maksudnya kan ngapain ya saya nunjukin tadi gini ya? Iya, Tahu gitu iya. nggak usah nunjukin. Tapi kalau nggak ditunjukin konten dia gagal, Cing. Iya benar. Iya kan? Iya, iya. Nanti bisa di-cut kok. Oh, di-cut. Bagian elonya. Yang saya yang ini doang. Yang tanya yang ini doang. Wah gila kali ya kilangnya. Kita kan pernah punya acara bareng lah, gagal bungkus di Net TV. Maksudnya saling bantu lah gitu. Iya, iya. Kalau iya. nggak sukses di TV Play, maksudnya harus sukses di film. Atau ya. di stand up-nya juga harus sukses gitu Iya, kan. Iya, ya mudah-mudahan sukses karena dipromoin juga akhirnya di sana. Iya, tapi kan maksudnya itu kan ada, kalian kan ketemu juga kan, HOI kan, Film Iya. Demokrasi, kritik tanpa solusi, Iya. tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Iya, iya. Oke, kita kembali lagi ke seni Memahami kekasih. kekasih. Kalau yang lo tangkep, ini bisa diterapkan sama semua orang nggak? Apa khusus Agus Kalis saja? Ada beberapa poin yang maksudku ini isunya general gitu. Oke. Misal kayak bagaimana menghadapi pasangan kita saat marah gitu. Oke. Bagaimana memecahkan solusi ini segalanya berdua gitu. Bagaimana kita menghadapi seseorang yang kadang-kadang kan pasangan kita tuh seseorang yang pengennya tuh apa-apa diomongin. Ya. Tapi kita sebagai pria kadang-kadang pengennya ngomong di waktu yang tepat. Tepat, betul. Ya kan, kita nunggu waktu dulu gitu Ya. untuk ngomongin masalah ini baik-baik secara kepala dingin, secara semuanya tuh sudah saling paham dan saling adem gitu, Cing. Nah, ini tuh ada di level itu gitu. Ada di isu, mengangkat isu itu bagaimana menjembatani antara orang yang pengen waktu yang tepat sama orang yang pengen kalau ada masalah ngomong Langsung. aja gitu. Ya. Kan pasangan kan ada begitu-begitu, Cing, ya kan. Ini timelinenya si kehidupan Agus dan Kalis ini pada saat apa nih? Pada saat si Kalis baru pertama kali baru keterima kerja Oke. di penerbitan yang dilalahnya itu apa ya? Secara kebetulan Agus bekerja di situ. Oh. Nah, itu kan ada karakter-karakter yang ya Mas Putut ya itu Iya. diperankan oleh Mas Anang gitu. Oh. Mas Salit ya sebagai Mas Salit MC di situ. Iya. Di kehidupan MC di situ juga MC. Iya. Sampai akhirnya Sampai akhirnya menikah. oke, jadi ada ini menikah ada. Ada scene menikah ada. Iya, Scene iya. menikah kemudian scene untuk apa ya? Dalam komitmen itu gitu. Maksudnya dalam komitmen pasti ada huru-haranya Huru-haranya gitu. ada. Nah, Iya, itu di iya, situnya. Berapa menit ini? Waduh, berapa menit? Berapa ya? Berapa? 1 jam 30 menit. 1,5 jam, 90 menit berarti. 90 Jim. menitan ya. Sama kayak nonton bola lah. Iya, kalau Iya kan? perpanjangan waktu. Tapi perpanjangan waktu juga 1-2 menit sih. Biasanya kalau udah di atas 5 menit MU kalah. Iya. Ah, Iya, iya, klub iya. goblok. Orang dikasih perpanjangan menit nggak bisa tuh. Di atas 93 pasti bobol. Iya, iya. Dianulir lagi golnya. Pusing. Emang MU masih masuk di Liga Premier dia. Masih. Oh, Liga masih. Champion yang enggak. Oh, Liga iya. Champion yang enggak.
Apa kita ngomongin MU nih? Yusril, makasih ya. Terima kasih, Udah Cing. hadir sini, mudah-mudahan semua target-targetnya bisa tercapai. Amin, amin, amin. Filmnya bisa keterima. Betul. Dan yang nonton banyak, lebih dari 500.000. Amin, amin. Nanti tolong disebarkan ini. Ini jangan di-cut ya. Iya. Yang Gilang tadi di-cut nggak apa-apa, tapi tolonglah yang ini enggak ya. Yang Gilang tadi, tapi di Gilang ada ya. Iya. Tapi biar dari sini nonton ke Gilang gitu. Nah. Lang, tolong uploadnya tanggal 4 aja lah. Ini kan tanggal 3, maksudnya biar penasaran. Apa sih yang sebenarnya diomongin Gilang di podcastnya gitu, atau di talk Atau show-nya. sebelumnya justru, Atau sebelumnya. dia tanggal 2, dia tayang. Iya. Kita akan, ada apa nih? Iya, iya, iya. YouTube-nya kan baru aktif lagi kan, Cing, dia. Iya. YouTube-nya kan baru aktif lagi. Nah, yang ini dulu lah, yang harus gaji karyawan-karyawan ini dulu loh. Maksudnya sampean kan sendiri, nggak banyak editan juga. Itu juga syuting di ruanganmu, bukan di ruangan yang AC-nya aja harus bayar listrik gitu. Itu kan dia di kamar doang, di sudut kamarnya doang. Iya. Review-review mainan aja lah, balik-balik review mainan lagi. Aku juga, kenapa ya sering nonton, sering ke situ ya aku ya. Aku tuh sering nonton YouTube, terus udah nonton, ku biarin, misal nonton konten photo walk gitu, Cing. Ya. Ujung-ujungnya pasti hohi lagi, Cing. Kenapa ya ini ya? Tim digitalnya kayaknya keren nih di sini nih. Kayak mengakali YouTube ya di sini Iya, ya. mengakali YouTube. Mengakali YouTube. Iya. Pokoknya kalau nggak hohi, kulidel aja udah. Hah? Kulidel pasti. Karena lo nonton yang lain sejenis itu kali. Iya ya. Nonton makanan juga nggak selain kuliner. Nonton, Nah, iya, deodoran nonton, bungkus nonton, next nonton. Tapi kan nggak tiba-tiba langsung next biasanya. Langsung ke kulidel pasti. Aku tiba-tiba Mungkin kalau karena deket kali. masa karena situ, oh deket nih jaraknya siniin aja lah, puterin. Iya. Ini kan bukan kayak radio. Pasti langsung, udah nih, walah udah nyampe sini aja. Udah nih, udah. Dalam hidup kadang-kadang kita harus makan mie ayam Warso. Iya. Oke, makasih Yusril. Thank you, terima Ya, kasih Jing. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di next. Ya. Jangan lupa nonton Seni Memahami Kekasih 5 September 2024 di bioskop. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.